Hai Nina, di mana Dani? Kamu nggak panggil dia untuk makan siang? Udah Nina panggil kok, tapi dia gak nyaut-nyaut. Dani, turun. Kita makan siang dulu. Berisik banget, ganggu main game aja. Lagi ngapain sih anak itu? Wah, parah banget ya Dani, malah main game terus. Padahal ayahnya udah manggil-manggil dari tadi. Penyebab Dani kayak gitu apa ya? Kira-kira bisa berubah nggak ya? Ya bisalah, jawaban pertanyaanmu akan dibahas pada video ini. Oh gitu. Ya udah yuk, langsung kita bahas. Kenalan dulu dong, baru ke penjelasan. Oh iya, kita kan belum kenalan. Ya udah, yuk kita kenalan dulu yuk. Let's go. Halo, nama aku Ida Laila dengan NIM 2209249 dari kelas 1E. Saya Indri Maulia Rifani dengan NIM 2207734. Salam kenal. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Nabila dengan NIM 2207123 dari kelas 1E kelompok 10. Saya Fani Alvinitasari dengan NIM 2206921. Perkembangan merupakan suatu proses perubahan psikologis atau sifat-sifat khas secara terus-menerus menuju ke suatu arah, yaitu organisasi atau struktur tingkah laku pada tingkat integrasi yang lebih tinggi melalui proses belajar. Menurut Centrock berpendapat bahwa perkembangan merupakan bagian dari awal hingga akhir masa kehidupan seseorang. Prinsip-prinsip perkembangan. 1. Perkembangan melibatkan adanya perubahan. Perkembangan selalu ditandai adanya perubahan yang bersifat progresif yang bertujuan agar manusia dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan agar dengan cara realisasi diri dan pencapaian kemampuan genetik. 2. Perkembangan awal lebih kritis dari perkembangan selanjutnya. Jadi, perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan di mana perkembangan sebelumnya mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Maka, kesalahan atau gangguan pada awal perkembangan akan terus mempengaruhi perkembangan berikutnya. 3. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Dalam kehidupan sering sulit dibedakan antara perubahan dan kematangan, yang merupakan hasil belajar dengan perubahan karena kematangan. Hal ini dikarenakan hasil antara keduanya sering terintegrasi, hanya dapat ditandai bahwa perubahan karena belajar diperoleh melalui usaha dasar atau latihan. Perkembangan dapat diramalkan. Pola perkembangan manusia mengikuti pola umum, oleh karena itu, dengan melakukan pengamatan longitudinal, yakni sejak awal perkembangan anak, maka akan dapat diramalkan pola perkembangan berikutnya, baik yang menyangkut perkembangan fisik maupun psikis. 5. Pola perkembangan memiliki karakteristik yang dapat diramalkan. Tidak hanya pola perkembangan saja yang dapat diramalkan, tetapi karakteristik tertentu dan dari tingkah perkembangan juga dapat diramalkan, baik dalam hal ukuran dan kapan kematangan atau kapan masa yang paling tepat untuk mengembangkan kemampuan tertentu. 6. Dalam perkembangan ditemui perbedaan individual. Perkembangan manusia mengikuti pola umum, tetapi tempo dan irama perkembangan bersifat individual dalam pengertian kecepatan, urutan perkembangan, serta kualitas kemampuan yang dapat dicapai setiap individu tidak akan ada yang sama. Orang tua diharapkan mampu memberikan perilaku sesuai dengan perkembangan anaknya. 7. Setiap periode perkembangan mengandung harapan sosial. Manusia dapat mempelajari pola perilaku dan keterampilan tertentu dengan lebih baik dan berhasil pada usaha tertentu dibandingkan pada tingkat usia lain. Berdasarkan hal tersebut, kelompok sosial tertentu berharap setiap individu dalam kelompoknya dapat bersikap sama dan mempunyai kemampuan khusus yang sama pada tahap perkembangan tertentu. 8. Setiap bidang perkembangan mengandung bahaya sosial. Umumnya pola perkembangan anak berjalan normal, namun orang tua harus selalu mewaspadai adanya gangguan baik yang berasal dari diri anak ataupun lingkungan. Gangguan dapat mempengaruhi penyesuaian fisik, psikologis maupun sosial. Hal tersebut secara tidak langsung mengakibatkan berubahnya pola perkembangan anak. Dan 9, kebahagiaan bervariasi pada berbagai fase perkembangan.
Kebahagiaan merupakan hal yang bersifat subjektif sehingga setiap individu akan berbeda tingkat rasa bahagianya. Penyebab munculnya rasa bahagia serta waktunya. Membahagiakan seseorang pada tahap tertentu belum tentu membuatnya merasa bahagia pada tahap perkembangan selanjutnya. Menurut Gordon Allport, kepribadian adalah suatu organisasi psikofisis yang dinamis daripada seseorang yang menyebabkan ia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lalu, kepribadian yang sehat itu seperti apa sih? Elizabeth Wagner-Hurlock mengemukakan bahwa kepribadian yang sehat itu memiliki karakteristik. Yang pertama, mampu menilai diri sendiri secara realistik. 2. Mampu menilai situasi secara realistik. Ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. Keempat, dapat mengontrol emosi. Kelima, menerima tanggung jawab. Keenam, mandiri. Ketujuh, berorientasi tujuan. 8, berorientasi keluar. 9, memiliki filsafat hidup. Dan 10 adalah kebahagiaan. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian menurut Jean-Jacques Rousseau berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap perkembangan masa bayi, di mana sejak lahir sampai umur 2 tahun. Tahap ini didominasi oleh perasaan. Perasaan ini tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan berkembang sebagai akibat dari adanya reaksi terhadap stimulus lingkungan. Yang kedua, ada tahap perkembangan masa kanak-kanak, biasanya di umur 2-12 tahun. Pada tahap ini, berkembang kepribadian dimulai dengan makin berkembangnya fungsi indera dalam mengadakan pengamatan. Yang ketiga, ada tahap perkembangan pada masa preadolesen, biasanya umur 12-15 tahun. Pada tahap ini, perkembangan fungsi penalaran intelektual pada anak sangat dominan. Anak-anak mulai kritis dalam menanggapi ide. Anak juga mulai belajar menentukan tujuan serta keinginan yang dapat membahagiakannya. Yang keempat, ada tahap perkembangan masa adolesen, biasanya umur 15-20 tahun. Pada masa ini, kualitas hidup manusia diwarnai oleh dorongan seksualitas yang luas. Di samping itu, mulai mengembangkan pengertian tentang kenyataan hidup serta mulai memikirkan tingkah laku yang bernilai moral. Dan yang terakhir, ada tahap perkembangan diri, biasanya setelah umur 20 tahun. Pada tahapan ini, perkembangan fungsi kehendak mulai dominan, mulai dapat membedakan tujuan hidup pribadi juga, yaitu pemuasan keinginan pribadi, pemuasan keinginan kelompok, serta pemuasan keinginan masyarakat. Pada masa ini, terjadi pula transisi peran sosial, seperti dalam menindaklanjuti hubungan lawan jenis, pekerjaan, dan peranan dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Realisasi setiap keinginan menggunakan fungsi penalaran, sehingga dalam masa ini, orang mampu melakukan self-direction dan self-control. Dengan kemampuan inilah, manusia tumbuh berkembang menuju kematangan pribadi untuk hidup mandiri dan bertanggung jawab. Faktor-faktor pembentuk kepribadian. Menurut Prof. Andi Mafiare, kepribadian terbentuk dari 3 faktor, yaitu yang pertama, pembawaan atau hereditas. Pembawaan ialah segala sesuatu yang telah dibawa oleh anak sejak lahir, baik yang bersifat kejiwaan maupun yang bersifat keturunan. Anak merupakan warisan dari sifat-sifat pembawaan orang tuanya yang merupakan potensi tertentu. Beberapa ahli ilmu pengetahuan menekankan pentingnya faktor keturunan ini bagi pertumbuhan fisik, mental, maupun kepribadian yang diinginkan. Yang kedua, lingkungan. Faktor lingkungan yang ikut mempengaruhi terbentuknya kepribadian terdiri dari lingkungan bersifat sosial dan lingkungan fisik. Yang dimaksud dengan lingkungan sosial adalah lingkungan yang terdiri dari sekelompok individu atau grup. Interaksi antara individu yang menimbulkan proses sosial dan proses ini mempunyai pengaruh yang penting dalam perkembangan pribadi seseorang. Dengan pendidikan lingkungan sosial yang disebut pergaulan, erat dengan seseorang berupa tingkah laku, sikap, mode pakaian, atau cara berpakaian, dan lainnya.
Lalu lingkungan fisik atau lingkungan alam mempunyai pengaruh terhadap perkembangan pribadi seseorang. Yang dimaksud lingkungan alam di sini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar anak selain individu dan benda-benda kebudayaan, antara lain keadaan geografis dan klimatologis. Contohnya, anak yang dibesarkan di daerah pantai akan berbeda dengan anak yang dibesarkan di daerah pegunungan. Meskipun kebudayaan mempunyai pengaruh terhadap kepribadian seseorang, namun kadar pengaruhnya berbeda. Menurut umur dan fase pertumbuhan, faktor lingkungan yang paling berperan dalam perkembangan kepribadian adalah rumah, sekolah, dan teman sebaya. Faktor yang tidak kalah penting dalam memahami perkembangan kepribadian anak ialah self concept, yaitu kehidupan kejiwaan yang terdiri atas perasaan, sikap, pandangan, penilaian, dan anggapan yang semuanya akan terpengaruh dalam keputusan tindakan sehari-hari. Seseorang dengan citra dirinya menilai dirinya sendiri dan menilai lingkungan sosial. Moral sebagai standar yang muncul dari agama dan lingkungan sosial. Memberi konsep-konsep yang baik dan buruk, patut dan tidak patut secara mutlak. Akan tetapi, seseorang tidak begitu saja menerima, melainkan dipertentangkan dengan citra diri yang dimilikinya. Pengaruh lingkungan dan pembawaan dalam terbentuknya kepribadian seseorang, keduanya saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain. Karenanya, citra diri mempunyai pengaruh yang besar untuk menginterpretasikan kuatnya daya pembawaan dan kuatnya daya lingkungan. Terbentuknya kepribadian seseorang membutuhkan waktu yang panjang, berangsur-angsur, dan kontinu dari bayi hingga mati. Pembentukan sekaligus pembinaan kepribadian individu haruslah terus-menerus dibentuk dan dibina secara baik dan wajar menuju kepribadian yang ideal. Untuk mencapai kepribadian yang ideal diperlukan lingkungan yang kondusif dan menuntut adanya kesediaan, keterbukaan individu terhadap gagasan, pengalaman. Selanjutnya ada tips atau cara untuk membangun kepribadian anak. Untuk orang tua, yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Yang kedua, hindari kebiasaan labeling. Ketiga, jangan membiasakan membandingkan anak. Karena kebiasaan membandingkan anak ini akan memunculkan kepribadian anak yang rapuh. Anak akan merasa bahwa kepribadiannya ini atau sikapnya ini belum baik di mata orang tuanya. Sehingga anak akan meniru orang lain agar terlihat baik di mata orang tuanya. Yang keempat, jadilah role model untuk anak. Yang kelima, ajarkan anak untuk bersikap mandiri. Untuk guru, yang pertama, memberikan contoh yang baik kepada siswa. 2. Memberikan apresiasi. 3. Menyampaikan pesan moral pada setiap pembelajaran. 4. Jujur dan terbuka pada kesalahan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.